Dengan kerja yang banyak, tetapi saya yakin dan percaya kita masih lagi bersemangat pada malam ini, karena kita yakin dan percaya Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Haleluya. Dan sebelum kita mulakan ibadah kita pada malam ini, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan tubuh jiwa raga kita pada Tuhan, biar Roh Kudus menyertai kita sepanjang ibadah kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap pribadi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menuntun kami pada malam ini. Biar pikiran kami fokus kepada Engkau Tuhan pada malam ini, agar apa yang kami lakukan pada malam ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam nama. Amin, amin, amin. Dan biar Tuhan Roh Kudus yang menyatukan kami saat ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, pasti Roh Kudus yang menyatukan kami. Dan kami memohon padamu ya Bapa, agar sinar kemuliaan terang dari surga mencari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin dan percaya pertolongan dari Tuhan pasti terjadi di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita katakan pada Tuhan Yesus, sinar kemuliaan Tuhan memenuhi dimanapun kami berada saat ini. Dan kami yakin dan percaya kuasa-Mu sentiasa menyertai kami saat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi diriku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku
Katakan lebih dalam lagi kepada Tuhan, kami mau tinggal. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu, Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu, Yesus, dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, indah wajah, biar kami tetap dalam hadirat-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus. Ini kehidupan kami, terus tinggal dalam hadirat-Mu. Memandang wajah-Mu ya Tuhan. Walau apapun badai di kiri kanan kami Tuhan, apapun dugaan di kiri kanan kami ya Tuhan, Ya Tuhan, walaupun begitu dalam lembah yang perlu kami lalui ya Tuhan, perlu kami seberangi, walaupun gunung masalah kami yang begitu tinggi sekali ya Tuhan, kami mau tetap memandang wajah-Mu karena kami percaya ya Tuhan, selagi mata kami tertuju kepada Engkau, ya Tuhan, selagi hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, selagi hidup kami tertuju kepada Engkau, memandang kepada wajah-Mu Tuhan, memandang kepada rencana-Mu, memandang kepada kehendak-Mu, memandang kepada firman-Mu ya Tuhan. ya Bapa. Kami percaya kami tetap dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan Tuhan. Yes Lord, Karena hidup kami bukan ditentukan oleh masalah. Hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia, tetapi hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan yang ditabur setiap hari, yang kami baca, yang kami dengar setiap hari ya Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kami memandang, kami mau hanya memandang wajah-Mu, memandang rencana-Mu Tuhan. amen. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bungkus tempat ini dan setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami saat ini. Saya bungkus setiap tempat kami dengan kuasa dan anak domba Allah. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Kami siarkan urapan-Mu kepada hamba-Mu yang tidak punya apa-apa. Kami mau berselindung, kami mau bersembunyi di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Amin. Agar nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan, dipermuliakan. Dan lewat dengan perkongsian kami Tuhan, ada jiwa yang datang kepada Engkau. Amin. Mereka yang lemah, mereka yang ada masalah atau mempunyai masalah yang sama seperti dalam firman ini Tuhan, kami akan dikuatkan lewat dengan pemberitaan firman ini Tuhan, dengan pengistiharan firman ini Tuhan. Urapi lidah hamba-Mu ini Tuhan, urapi mulut hamba-Mu ini, hati hamba-Mu ini, dan biar hikmat dan kebijaksanaan daripada Roh Kudus dan pimpinan Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya ya Tuhan, hanya kehendak dan rencana-Mu terjadi, dan anak-anak-Mu yang mengikuti kami bersama-sama pada malam hari ini tidak sia-sia, Amin. tapi mereka diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami serahkan tempat ini, kami serahkan peralatan rekaman kami, internet kami Tuhan, Facebook kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bungkus dengan kuasa dan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Amin, amin, Amin. haleluya, amin. Nah, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat malam dan puji Tuhan Yesus ya, karena di dalam kesibukan, di dalam masalah-masalah setempat, masalah di dalam negara Malaysia dan beberapa juga negara lain seperti khususnya serangan pandemi ini, kita tetap dapat beribadah bersama, kita tetap dapat mencari makan, mencari rezeki, dan ini karena semua kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita seharian, khususnya negara kita Malaysia, biar kita terus aman dan damai, dan biar setiap keluarga kita yang bekerja terus diberkati Tuhan, terus ditolong Tuhan. Dan malam hari ini mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita mau belajar firman di dalam Kejadian 4, 1-11. Kejadian 4, 1-11. Begini firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersatu padu dengan Hawa atau Adam, Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain atau Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, saya, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini Tuhan tanya pada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia atau membunuh Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, ini cerita tentang adik-beradik, anak kepada Hawa dan Adam. Jadi ini cerita tentang dua adik-beradik yang penghujung dia satu mati. Kira orang yang keempat, Adam, Hawa, Kain dan Habel. Nah, ini orang yang keempat dan orang yang pertama dibunuh. Nah, ini ceritanya. Dan karena persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan atau tidak dipedulikan Tuhan, karena itu bukan persembahan yang terbaik. Nah, itu bermulanya cerita ini pembunuhan. Nah, seperti yang saya punya tema hari ini, virus Kain atau virus Kain, virus Kain atau Kain. Nah, ini virus. Nah, perbedaan antara virus dan sebagai kita punya permulaan atau kita punya pengenalan, perbedaan antara virus dan ini kuman berlainan. Nah, kuman contohnya, kalau kuman denggi, dia perlu sesuatu untuk berjangkit kepada orang lain. Contohnya kalau saya kena, diperlukan nyamuk itu menggigit saya dan menggigit dia, baru orang ini kena atau sahabatnya istri kena. Nah, walaupun saya luka, saya cium, dia tidak akan berjangkit kalau kuman. Ingat, kuman tidak akan berjangkit begitu.
kecuali satu nyamuk, seekor nyamuk menggigit saya waktu saya di dalam dengki atau dalam malaria dan menggigit dia. Nah, baru itu akan berjangkit. Nah, itu dia punya perbedaan. Nah, virus pula, apalagi seperti sekarang ini, virus COVID-19 ini, corona ini. Nah, tidak perlu begitu. Tapi kita kurang dari 1 meter, kita tidak pakai pelitup muka, begini begitu, contohnya begini berdekatan. Kalau salah seorang kena, dia akan selalunya mungkin tidak juga sepenuh, tapi mungkin dalam 90 lebih % akan kena orang yang di sebelah. Atau kalau kita bercerita terlalu dekat dan tidak pakai pelitup muka, nah itu virus. Dia boleh melayang di udara, boleh ditiup angin di sekitar begitu. Dan kalau dalam ruang yang tertutup, menurut Dr. La, dalam 15 menit kalau ruang yang tertutup, kalau ada satu orang terkena dan apalagi dia bersin, dia tidak pakai pelitup muka, dan virus itu akan melayang-layang dan akan menjangkiti seorang lagi. Nah, virus. Nah, kenapa saya katakan virus Cain? Nah, ini direct dari Cain kepada Habel, tidak melalui sesuatu tempat, satu benda, tapi direct terjadi kepada Cain. Nah, kenapa saya katakan virus ini ya? Kenapa saya ambil tema kita virus Cain pada hari ini? Nah, di dalam setelah Tuhan tidak mengindahkan Cain punya persembahan, dia punya persembahan atau penyembahan dia kepada Tuhan. Nah, di situ bermulanya seperti yang saya katakan tadi, macam-macam yang timbullah sehingga adiknya dibunuh. Nah, virus pertama yang sangat-sangat berbahaya dan terdapat di dalam Cain sendiri atau Cain abang kepada Habel, yaitu virus dengki. Nah, di dalam ayat yang kelima, tetapi Cain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Cain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, apa yang saya mau belajar atau saya mau bagi penjelasan di sini, kita mau belajar malam hari ini. Mungkin kita tidak pernah terpikir selama ini, atau mungkin juga kita pernah terpikir atau kita pernah terdengar orang lain berkata atau cakap dengan kita. Nah, kenapa virus dengki ini sangat-sangat berbahaya? Nah, kalau mungkin kita tidak pernah dengar ayat ini ya, jangan ingat kita berbuat baik orang tidak dengki. Kadang-kadang selalu saya dengar orang berkata, saya buat begini, buat begitu, tetapi dia dengki kepada saya, orang dengki juga kepada saya. Nah, ini adalah virus yang sangat-sangat berbahaya, yaitu virus dengki. Nah, mulai hari ini ingat, apapun yang kita buat, khususnya buat kebaikan, pasti ada orang yang cemburu dengan kita. Dan ini adalah buktinya. Habel memberikan persembahan yang membuat yang terbaik bagi Tuhan. Dan bukan, dia tidak pernah bermaksud pun untuk menyakiti hati abangnya. Dia tidak pernah pun menyakiti, dia tidak pernah terfikir pun, tidak pernah terlintas di pikirannya untuk dia menyakiti hati abangnya. Tapi dia hanya membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dia persembahkan yang terbaik, yang nomor 1. Dia tahu itu yang terbaik dan dia persembahkan pada Tuhan. Maknanya dia membuat sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi karena ada virus dengki ini di dalam hati abangnya, di situ dia membenci adiknya. Nah, satu hal yang kita harus belajar atau perlu sadar, seperti di dalam cerita ini ya, adik beradik. Adik melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan abang benci. Nah, perlu kita sadar, kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita, bila kita berbuat sesuatu, orang itu akan mulai benci. Mungkin orang itu akan dengki dengan kita, orang itu akan menjauhkan diri daripada kita. Dan kita heran, kenapa ini? Kenapa begitu terjadi? Saya buat yang terbaik, kenapa saya buat ini, buat itu? Saya mau tolong orang, saya mau tolong ini, kenapa saya lakukan ini? Tetapi orang benci saya, orang dengki saya. Karena itu sudah dijangkiti oleh virus Cain yang ada di dalam perjanjian lama. Dia sudah orang itu atau saudara kita itu, atau kawan-kawan kita itu, atau rekan sekerja kita itu sudah dijangkiti oleh virus Cain. Dan jangan kamu heran kalau apapun yang kamu buat yang terbaik, kamu buat yang sesuatu yang sangat baik, tetapi ada orang dengki kamu. Nah, itu ingat,
itu adalah virus Cain yang sudah menghidapi orang itu atau sudah menjangkiti orang itu, sehingga kita buat baik pun orang itu akan benci kita. Nah, ini yang selalu orang, kalau seseorang itu buat jahat dan ada orang benci, kita tidak heran. Nah, kita tidak heran. Sesuatu orang itu buat jahat, mungkin orang jauhkan diri, orang menjauhkan diri daripada orang itu, orang tidak lagi melayani orang itu mungkin malah membenci orang itu. Kita tidak heran kalau orang yang berbuat jahat itu ramai orang akan benci. Tapi yang sangat-sangat kita tidak pernah sadar, sebenarnya walaupun kita berbuat baik, apapun yang kita buat yang terbaik, pasti ada orang akan dengki kita. Orang itu ialah orang yang sudah dijangkiti oleh virus Cain. Sehingga apapun yang kita buat, tetap dia tidak suka, tetap dia dengki kita, tetap dia benci kita, tetap dia tidak mau kita karena sebenarnya dia dengki kita. Nah, orang yang sudah dijangkiti oleh ini, ingat, siapapun dia, apapun kedudukannya, siapapun dialah, sama ada saudara kita atau kawan kita, siapapun, kalau orang ini sudah dijangkiti oleh virus Cain ini, yaitu dengki, ingat, apapun yang kita buat, dia akan tetap dengki dengan kita. Bukan karena apa, tapi dia dengki dengan kejayaan kita. Dia dengki dengan apa yang kita buat sebenarnya. Nah, karena dia dengki, dia tidak boleh buat, sebab itu dia dengki dengan kita. Dia nampak kita atau melihat kita buat sesuatu yang baik, yang bagus, dan di situ dia tidak boleh lakukan itu. Di situ mulainya timbul rasa dengki. Seperti mana Cain, dia tidak dapat melakukan atau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di situ dia dengki adiknya sehingga dia membunuh. Dan itu adalah orang pertama yang dibunuh dalam sejarah Alkitab. Nah, ingat. Dan ingat, jangan sesekali pula kita yang menjadi Cain. Ingat, jangan sesekali kita yang dijangkiti oleh virus Cain ini. Dan orang sekeliling buat yang terbaik, kita dengki mereka. Jangan sesekali, dan ingat hari ini adalah teguran Tuhan kepada kita, bahwa yang pertama, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, yang terbaik itu, yang bagus, yang bukan dosa, bukan salah, pasti ada orang akan dengki di sekeliling kita. Berjaga-jaga dengan itu, dan jangan membenci dia, kamu hanya mendoakan. Kita mau buat yang terbaik sekali, istri mau buat terbaik bagi suami, ada juga suami tidak suka dengan istri, atau suami buat yang terbaik sudah itu, tapi ada saja istri tidak suka dengan suami dan begitu. Nah, ini adalah virus Cain. Nah, ingat, suami atau istri yang di luar di sana, apapun yang kamu buat, pasti ada orang akan benci. Atau mungkin kamu sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi istri kamu, tapi istri masih lagi atau si istri dia mau buat yang terbaik bagi suami dia tidak pernah menghargai dia, suami dia malah meremehkan dia, tidak pernah menghargai apa yang si istri sedang buat. Dia mau buat yang terbaik bagi suami, tapi suami buat yang sebegitu. Nah, itu suami kamu sedang dijangkiti oleh virus Cain. Nah, kalau dia buat begitu, cakap, halo, kamu sudah kena virus Cain, macam itu, bagi tahu dia. Tapi jangan bagi tahu yang sayang, bagi tahu lah. Firman Tuhan. Nah, berjaga-jaga dan ingat ini supaya kamu tidak kecewa. Kenapa saya katakan ini? Supaya kamu tidak kecewa. Berapa ramai orang yang kecewa karena dia berbuat baik, tapi ada orang dengki. Berapa ramai orang boleh jadi kecewa sehingga orang itu meninggalkan Tuhan. Karena dia kata dia sudah buat yang terbaik, dia mau buat yang baik, memang bagus. Tetapi ada orang yang dengki dengan dia dan dia tidak boleh tahan dan dia tinggalkan Tuhan. Nah, ingat ini. Apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka. Mungkin kawan-kawan kita, atau lebih teruk lagi, mungkin orang di dalam seisi keluarga kita pun boleh jadi sedemikian. Nah, jangan heran karena orang itu dijangkiti virus Cain dan hanya doa yang boleh mengalahkan itu. Amin. Oke. Yang kedua, virus yang kedua yang sangat berbahaya di dalam ayat yang kelima. Begini firman Tuhan, tetapi Cain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau diindahkan Tuhan. Lalu hati Cain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Virus kedua yang ada dalam Cain dan selalu menjangkiti kita, termasuk saya sendiri, menjangkiti kita semua, yaitu amarah. Ini virus juga sangat-sangat berbahaya. Di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, tetap janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sekali lagi,
Efesus 4:26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, virus ini juga sangat-sangat berbahaya. Bila kita ada rasa amarah dan kita tidak lepaskan sebelum matahari terbenam, ingat, ia akan menjadi bukan amarah lagi, tapi akan lebih teruk lagi. Kita akan kepahitan, kita akan sakit hati dan simpan di dalam, sebab kita tidak lepaskan. Dan bila kita simpan amarah kita dalam hati, akan menjadi kepahitan yang luar biasa dan sehingga satu hari nanti kamu akan tidak heranlah kalau kamu akan sakit. Dan sudah beberapa orang yang kami layani, orang itu sakit, dokter kata tidak ada obat, dokter kata tidak sakit tetapi sakit, dan sampai berdiri tak boleh, buat kerja rumah tak boleh, dan hanya saat dia melepaskan pengampunan kepada orang itu ini saat kami melayani, dia tidak perlu lagi minum 1 biji Panadol, orang itu terus sehat. Nah, itu tandanya kalau amarah kita dia simpan dan akan jadi kepahitan, akar kepahitan dalam hati kita dan kita tidak mau lepaskan. Berhati-hati, ia akan jadi penyakit kepada jasmani kita. Bukan hanya rohani kita yang sakit, tapi jasmani kita yang sakit. Nah, seperti yang saya selalu katakan, yang orang yang kami sudah layani ya, sudah beberapa orang, dan ini yang saya boleh mengertikan dan apa yang menjadi saksian. Ada ramai orang yang sakit, setelah dia mengampuni dia boleh sembuh. Tapi ada banyak penyakit yang orang dapat sebenarnya dia bukan sakit jasmani, sakit rohani. Nah, sebab itu kenapa dokter tidak boleh detect mereka punya penyakit. Nah, ada banyak orang sembuh karena mengampuni, tapi karena tidak mengampuni, ada banyak orang akan sakit jasmani mereka, rohani mereka dan jasmani mereka. Nah, ini ada sangat-sangat banyak di kalangan kita. Mungkin kita sendiri sekarang ini sedang merasakan itu. Kita sakit rohani, kita sakit jasmani, rohani kita sakit dan melarat kepada jasmani kita. Nah, satu saja sebenarnya, mengampuni. Hanya mengampuni saja, ini saja dia punya obat. Dan saya tidak berani katakan ini kalau bukan kami pernah melayani beberapa orang sedemikian. Dan dokter surrender sampai masuk terowong, masuk ini, masuk itu, private lah, hospital lah, apa semua. Dan berminggu mereka sakit, orang ini sakit. Dan lastnya setelah kami doakan dan hanya mau dia untuk mengampuni orang itu, dia disembuhkan. Nah, ini tandanya orang itu sakit karena menyimpan kesalahan. Tapi saat orang itu melepaskan kesalahan orang, mengampuni kesalahan orang, melepaskan amarah dia, saat itu orang itu sembuh. Bukan hanya rohani tetapi jasmani pun sembuh. Nah, jadi berhati-hati dengan amarah ini. Berhati-hati, lepaskan. Ada satu orang ibu pernah bercerita dengan saya. Dan kami pernah melayani dia. Dia beritahu saya, pastor, dia cakap, kalau dulu suami saya balik begini saya sudah maki-maki dia ini, dia cakap. Saya maki-maki dia, kalau dulu dia balik sebenarnya keadaan seperti ini, saya sudah maki-maki dia, tapi dia cakap dia puji Tuhan. Sekarang dia tidak pernah maki suami dia lagi. Nah, karena dia dia terus beritahu saya tentang firman. Jangan sebelum matahari terbenam lepaskan amarah itu. Nah, ini yang membuat orang ini dia boleh bertumbuh dan dia boleh kuat karena dia melepaskan amarah sebelum matahari terbenam. Nah, ini sangat terbukti saudara. Jadi tolong jangan simpan amarah di dalam hatimu. Kalau ada amarah di dalam hatimu saat ini, mungkin kepada istrimu, kepada suamimu, kepada mertuamu, kepada menantumu, kepada adik-adik beradikmu, kepada teman-teman di dalam pekerjaanmu, mungkin ada orang yang selalu menganiaya kamu, mungkin ada orang yang selalu merendah-rendahkan kamu, mungkin memijak-mijak kamu. Ingat, lepaskan amarah yang ada dalam hatimu, lepaskan pengampunan kepada mereka. Dan saya sangat yakin percaya Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Satu hari nanti orang akan memuliakan Tuhan yang kau sembah, karena mereka dapat melihat Tuhan di dalam hidupmu, Yesus di dalam hidupmu. Mereka melihat kehidupanmu itu adalah Alkitab yang sedang berjalan. Dan terjemahan dalam Alkitab itu adalah perbuatanmu, percakapanmu, tingkah lakumu. Itu adalah terjemahan yang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak perlu bawa Alkitab kita untuk buka Alkitab di depan orang dan kita cakap ini cakap itu, tidak perlu. Tapi hidupmu dan tingkah lakumu, kehidupanmu seharian akan menjadi Alkitab yang berjalan. Dan di situ apa yang kau lakukan itu adalah terjemahan daripada Alkitab.
engkau sabar, engkau tetap kuat di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, kenapa? Kita belajar satu dua hal lagi. Kenapa Kain tidak boleh dipulihkan? Malah Tuhan halau dia. Kalau kita baca lagi, Tuhan halau dia dan dia tidak boleh pulang. Tuhan halau dia dari tempat sampai dia berkata, wah begini, sampai macam dia meminta kasihan dengan Tuhan. Dan Tuhan halau dia dari tempat itu. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Tuhan sangat marah dengan Kain. Nah, di dalam ayat ke-9 sini firman Tuhan, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Dia punya jawaban, aku tidak tahu. Benarkah Kain tidak tahu adik dia di mana? Dia tahu, dia yang bunuh, dia tahu di mana. Nah, masalah di dalam kita secara pribadi juga sebenarnya. Masalah di dalam banyak orang atau ramai orang. Waktu Tuhan mau kita mengaku kita punya kesalahan, dosa-dosa, waktu Tuhan mau mencari penyelesaian dalam keluarga kita, kita selindungi. Kita tidak terus terang dengan Tuhan. Kadang-kadang ada pemimpin gereja yang tanya kita diam, tak adalah. Ada pastor-pastor yang datang kepada kita, bagaimana keluarga kamu, apa yang terjadi sebenarnya? Tak adalah pastor, tak adalah. Dia sampai salah. Inilah. Nah, salah satu masalah bagi satu keluarga sehingga mereka tidak bahagia. Dan kami juga pernah melayani orang sedemikian. Mereka tidak terus terang. Di dalam masalah dalam hal suami istri, bila si istri ada masalah atau tertekan atau ada masalah dengan suami, dia tidak terus terang dengan suami dia tidak open. Dia selindungi semua dan dia diam. Begitu juga dengan suami, dia ada masalah dengan istri, mungkin mereka dalam kepahitan satu sama lain, tetapi di dalam hati mereka tidak mau terus terang, mereka tidak mau terbuka, tidak ada keterbukaan. Begitu juga dengan Kain, dia tidak ada keterbukaan dengan Tuhan, malah dia apa? Saya tahu. Mana saya tahu? Tuhan tanya dia, di mana adikmu? Saya tahu. Saya penjaga dia ke? Nah, ini pertanyaan atau malah Kain tanya balik Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Mana ada kami ada masalah? Kami oke lah, kami oke. Tapi di dalam hati itu sebenarnya penuh dengan akar kepahitan. Nah, mari kita belajar hari ini. Bagi suami istri, suami atau istri yang ada masalah, kalau ada sesuatu suami kamu lakukan yang kamu tidak suka, atau istri lakukan kamu tidak suka, si suami tidak suka, dia punya jalan penyelesaian hanya satu, yaitu kamu harus terbuka. Macam kami suami istri, kami terbuka satu sama lain. Kamu harus terbuka, baru kamu memperoleh kebahagiaan. Kalau kamu sembunyikan seperti mana Kain, sembunyikan, dan tidak ada keterbukaan, di situ keluarga kamu akan gagal. Malah semakin hari akan semakin teruk, semakin hari akan semakin teruk daripada yang dulu-dulu. Karena kamu semakin hari bertambah kamu punya kepahitan, bertambah kamu punya amarah, bertambah kamu punya kesesaran dalam hati, dan kamu sembunyi dan membesar dalam hati kamu sehingga tidak dapat dibendung. Dan tidak heran ada orang yang bunuh diri karena mereka tidak dapat membendung lagi tekanan di dalam hidup mereka. Tapi sebenarnya sangat mudah untuk diselesaikan. Terus terang saja, open. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kata firman Tuhan. Nah, kita belajar apa yang kesilapan Kain. Bila Tuhan tanya dia selindungi. Tapi hari ini kita mau belajar. Bila ada orang ketiga yang tanya kita, kalau keluarga kita ada masalah, kita terus terang dengan mereka. Atau mungkin si suami tanya si istri, sebenarnya apa sedang terjadi, apa masalah kamu dengan saya? Terus terang. Karena keterbukaan adalah akan bermulanya pemulihan. Selagi ada keterbukaan, saya percaya itu ada permulanya pemulihan. Tapi kalau kamu tutup segala-galanya, saya percaya tidak ada pemulihan dalam keluargamu. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Dan sudah banyak kali saya dengar ini. Bila seseorang terbuka, di situ jadi pulihkan. Bila seseorang itu terbuka, kita bukan hak. Tapi jangan terbuka di Facebook. Kita main post di Facebook,
wah saya punya suami begini, saya punya suami begitu. Kita main post di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana, di media sosial. Wah saya punya suami begini, wah saya punya istri begini. Itu bukan keterbukaan, itu kebodohan. Itu bukan keterbukaan, itu kebodohan. Tapi biar kita terbuka dengan orang-orang yang kita percaya. Amin. Biar mereka, kalau kita tidak mampu untuk terus terang dengan suami atau istri, biar ada orang ketiga seperti hamba Tuhan atau pemimpin gereja yang boleh dipercaya, mereka yang matang rohani ya. Bukan dia dengan masalah kamu dan terus cakap di tempat lain, tidak. Tapi mereka yang boleh dipercayai, mereka yang matang dalam Tuhan, dan mereka akan mampu menolong kamu. Jangan sembunyikan sesuatu, terus terang. Kita yang berdosa pun, kita terus terang dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah begini-begini Tuhan, ampuni saya Tuhan, dan saya tidak mau lakukan lagi. Di situ kita akan dipulihkan. Oke, dia sembunyikan sesuatu, sembunyikan dosanya, sembunyikan pembunuhannya terhadap adiknya, dan dia tidak dipulihkan, dia dihalau. Nah, jangan sampai kita dihalau oleh Tuhan dari hadapannya. Nah, lepas itu cara mengatasi ya, satu saja, cara mengatasi dalam ayat ke-9. Berbuat baik. Oke, ayat ke-7. Begini ya. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan. Nah, senang saja untuk mengatasi semua ini. Kita hanya berbuat baik, walaupun ada orang yang akan dengki kita. Ini sangat jelas firman Tuhan. Berbuat baik. Selagi kita meneruskan perbuatan baik kita, walau apapun orang di sekeliling kita, mereka tidak suka, mereka dengki, ini itu semua, jangan peduli mereka. Selagi bukan Tuhan yang berkata begitu. Kita terus melakukan yang terbaik, terus ikut firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan dan ikut firman Tuhan. Saya percaya, segala lubang-lubang atau pintu-pintu itu tertutup bagi dosa. Karena sini sangat jelas. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nah, ia sangat menggoda engkau. Maknanya pencobaan, dosa-dosa itu sedang menggoda kita. Kalau kita dalam amarah, wah macam-macam yang akan datang. Dan begini begitu, orang tanya begini, kita sembunyikan sesuatu, sembunyikan ini, kita tidak terus terang. Nah, kata Tuhan, ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kita harus berkuasa ke atas dosa itu. Nah, sangat mudah atau sangat jelas. Bila kita berbuat baik, dosa tidak ada ruang di dalam hidup kita. Bila kita ikut firman Tuhan, kita berbuat baik menurut firman-Nya Tuhan, menurut kehendak-Nya Tuhan, saya percaya dosa tidak ada tempat di dalam hidup kita. Karena ditutupi, sudah ditutupi. Sini kata sangat jelas. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maknanya jika engkau tidak berbuat baik, kata Tuhan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Tapi kalau kita berbuat baik, walaupun dosa mungkin mau mengintip, tidak ada ruang lagi bagi dosa untuk berkuasa atas kita. Karena kita yang berkuasa atas dosa sana. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya, kata firman Tuhan. Jadi selagi kita berbuat baik, selagi kita mengikuti firman Tuhan, selagi kita ikut apa rencana Tuhan, saya sangat yang dipercaya. Walaupun dosa mau mengintip, dia tidak boleh masuk di dalam hidup kita. Karena kita ada kekuatan. Roh Kudus memberi kita kekuatan. Nah, mari kita sekali lagi mari kita renungi. Kalau selama ini ada orang yang kamu buat baik dan ada saja orang yang benci engkau. Sebenarnya mereka dengki dengan kejayaan. Mereka dengki dengan perbuatan baik. Jangan risau, jangan heran, dan jangan menyerah kalah. Tetap mengikuti Yesus. Dan jika ada sesuatu masalah dalam keluargamu, khususnya suami istri, engkau berdoa, kamu harus terbuka satu sama lain. Jangan terbuka di Facebook, di media sosial, post masalah kamu di sana. Itu tidak akan membantu. Biar kamu terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada orang-orang gereja yang mereka yang matang dalam Tuhan. Saya percaya mereka boleh menolong, mereka boleh membantumu. Ingat ini, sebaik manapun yang kau buat, apapun yang kau buat,
apapun yang kau sedang lakukan adalah yang terbaiklah. Jangan heran kalau ada orang membenci kamu. Jangan heran ya. Dan ingat, Tuhan akan menolongmu, mampu untuk melewati semua itu. Hari ini mungkin engkau sedang disakiti oleh orang lain karena engkau berbuat baik, dan kamu heran kenapa masih terjadi begini, kenapa begini. Sedangkan saya lakukan ini untuk yang orang ini yang untuk bisa melakukan yang terbaik. Orang itu sudah dijangkiti oleh virus Cain, dan ingat, hanya doa yang mampu untuk mengalahkan orang itu, dan orang itu akan bertobat. Karena kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan mesti dibalas dengan kebaikan. Nah, hari ini jangan kita pernah kecewa kalau ada orang mendengki kita. Jangan kita pernah kecewa kalau ada orang yang tidak suka dengan kita. Jangan kita kecewa kalau orang sekeliling kita meninggalkan kita karena kita berbuat baik. Ini adalah mereka sudah dijangkiti oleh virus Cain, tapi kita tetap hidup di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan saya percaya pasti kita akan dapat melewati lembah yang begitu dalam sekali. Kita ada boleh melewati badai yang kita perlu lalui. Saya percaya, sangat yakin percaya itu. Dan bagi keluarga kamu yang ada masalah di luar sana, terus pandang kepada Tuhan, terus memandang kepada wajah Tuhan, karena sinar kemuliaan Tuhan akan menolong, memampukan kamu. Dan saya percaya kamu yang sangat rindu keluarga kamu bahagia. Hari ini permulaan hari ini, malam ini, permulaan untuk kamu dipulihkan. Asalkan kamu terbuka dengan Tuhan, kamu mau dipulihkan, jangan sembunyikan sesuatu. Dan ingat, apa yang kamu lakukan pun ada seorang benci, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, dan hanya Tuhan yang mampu menolongmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi sekejap lagu ini. Mari kita belajar untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Cari wajahmu, temukan
kebaikan yang kami lakukan Tuhan, ada saja orang sekeliling kami yang dengki atau benci dengan kami ya Tuhan. Hari ini kami sudah sadar, kami sudah tahu Tuhan, bahwa kami harus tetap menjaga kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak terpengaruh, agar kami tidak tertarik kepada virus kedengkian ini Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan agar kami juga sentiasa terbuka Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang ada masalah saat ini, saya lepaskan berkat. Saya siarkan Tuhan, keluarga yang retak saat ini dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga yang bermasalah akan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan apapun keretakan rumah tangga kami. Kami yang sombong, kami yang ego ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Istri yang ego, istri yang sombong, tidak mengaku kesilapan atau kesalahan sendiri, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Begitu juga dengan suami, ampuni kami ya Tuhan. Malam ini kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Kami mau kembali kepada Engkau ya Tuhan sebagai penolong di dalam keluarga kami ya Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk berlangkah, untuk berjalan. Tapi karena ada Engkau Tuhan, apapun badai dalam keluarga kami, apapun pergumulan kami saat ini, pasti kami akan dapat ditolong. Karena Tuhan kami, Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dan mampu menolong sebesar manapun masalah kami. Tuhan kami lebih besar daripada masalah kami. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terjadi saat ini dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Oh haleluya. Serahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Jika ada amarah, masih ada amarah dalam hatimu, lepaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Jika masih ada kepahitan dalam hatimu, lepaskan total saat ini, malam ini. Lepaskan sepenuhnya malam ini dalam nama Yesus. Minta kekuatan daripada Tuhan, minta kekuatan, karena pengampunan itu adalah pilihan. Kalau engkau memilih untuk mengampuni, engkau pasti akan boleh mengampuni. Kalau engkau memilih untuk tidak mengampuni, engkau tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Maka pilihlah untuk mengampuni, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada engkau untuk engkau mengampuni. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Dalam nama Yesus, lepaskan, lepaskan. Oh haleluya, lepaskan. Berikan mereka kekuatan Tuhan saat ini, mereka engkau lepaskan pengampunan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Anak-anak mereka melihat dasar hati mereka. Mereka dapat melihat, Engkau sedang melihat dasar hati mereka Tuhan. Mereka mau lepaskan amarah dan pengampunan. Mereka mau lepaskan pengampunan pada orang yang membuat mereka marah atau membuat mereka sakit hati. Tuhan bagi mereka kekuatan. Tolong Tuhan, tolong Yesus. Oh haleluya, haleluya, tolong Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia yang menolong
percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memulihkan keluarga yang mengalami keretakan rumah tangga. Engkau sudah memulihkan hati kami yang menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan. Engkau sudah memulihkan kami Tuhan. Dan mulai hari ini kami hidup bebas daripada segala kepahitan. Dan kami Amin. boleh menjalankan hidup kami dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, coba melepaskan berkat. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih jumpa ahad ini sempena dengan sambutan keamatan. Haleluya. Keamatan dan gawai. Belum lagi. Oke, bye.